Apa yang kita miliki di dalam wasiat? Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Efesus 3 ayat 8. Di dalam Ibrani 9 ayat 16, Alkitab mengatakan, sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Kata wasiat dalam ayat ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, diatheke, dan itu berarti disposisi akhir, kehendak terakhir. Selanjutnya di ayat 17 dikatakan, karena suatu wasiat barulah sah, kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Disebutkan bahwa selama pribadi yang memberikan wasiat hidup, wasiat itu tidak punya kekuatan, itu tidak berlaku. Tetapi sekali dia mati, wasiat berlaku. Ini menyampaikan kepada kita tentang Yesus, perantara perjanjian baru atau wasiat baru. Jadi pertanyaannya adalah, apakah yang ada dalam wasiat yang Yesus tinggalkan kepada kita? Apa yang dia tetapkan kepada kita? Apa yang diberikan kepada kita? Dia memberikan kepada kita segala sesuatu miliknya, termasuk hidupnya. Jika seseorang menulis dalam wasiat dan berkata, aku memberimu segala yang kumiliki, akan bijaksana jika mencari tahu apa yang dia miliki. Dalam ayat tema, Rasul Paulus dengan ilham roh memberikan sebuah deskripsi bagaimana dia diutus untuk memberitakan tentang disposisi akhir ini, yang adalah deskripsi kekayaan Yesus yang dia wariskan kepada kita. Apa yang kita punya dalam warisan? Dia menyebut itu kekayaan Kristus yang tak terbatas, tak terukur, tak terhitung dan tak habis-habisnya. Kekayaan yang tak seorang pun dapat mencarinya. Sungguh menyegarkan. Dalam Kolose 1 ayat 12 Alkitab mengatakan, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Jadi Bapa menjadikan kita memenuhi syarat untuk mendapatkan kekayaan Kristus. Bagaimana engkau hidup di dalamnya? Yaitu melalui firman. Saat engkau belajar dan merenungkan firman, engkau tidak hanya akan menemukan warisanmu di dalam Kristus, tetapi engkau juga akan mulai terhubung dengan semua yang Allah sediakan bagimu dalam Yesus Kristus dan menikmatinya. Kisah Para Rasul 20 ayat 32 mengatakan, dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Mari kita mengucapkan pengakuan. Aku telah diberikan akses tak terbatas kepada kekayaan Kristus yang tak berujung, tak terbatas dan tak terhitung. Kekayaan yang tidak seorang manusia pun bisa mencapainya. Kemiskinan bukan bagian dari hidupku, karena aku adalah pewaris Allah. Karenanya perak, emas adalah milikku, dunia adalah milikku. Kemuliaan bagi Allah.